Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syarif Hidayatullah dengan NIM 1325007 dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD yang saya buat dan juga basis data yang saya buat. Jadi pertama-tama di sini saya membuat database mengenai elektronik tilang atau biasa disebut sebagai ETLE. Saya membuat database ini dikarenakan sistem tilang yang dilakukan secara manual masih kurang efektif, dikarenakan adanya tindakan sogokan dengan menggunakan uang agar bisa lolos dari tilang tersebut. Dan juga saya membuat tilang ini saya harapkan supaya masyarakat lebih memperhatikan keselamatan mengendara. Nah, jadi di sini saya mempunyai IRD bekas dari UTS kemarin. Di sini saya tidak mengubah sama sekali karena alasan saya tidak mengubah IRD tersebut karena menurut saya relasi antara entitas sudah benar, terus entitas yang diperlukan untuk membuat basis data tersebut sudah terbilang cukup, dan juga IRD sudah sesuai dengan kebutuhan sistem. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai IRD yang saya buat. Jadi di sini ada pemilik kendaraan. Di sini ada entitas pemilik kendaraan. Jadi pada entitas ini memiliki manfaat untuk menyimpan data dari pemilik kendaraan, dan pada entitas ini memiliki beberapa atribut seperti nama, NIK, nomor telepon, ID pemilik, dan juga alamat. Nah, dari entitas ini memiliki memiliki entitas kendaraan. Jadi di entitas kendaraan ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data dari setiap kendaraan yang melakukan pelanggaran dan terkena tilang elektronik. Adapun atribut dari kendaraan ini yaitu plat nomor, jenis, ID kendaraan, nomor rangka, ID pemilik, nomor mesin. Kemudian dari entitas kendaraan ini melakukan pelanggaran. Pada entitas pelanggaran ini, entitas ini berfungsi sebagai menyimpan data pelanggaran yang terkena ETLE dari kamera. Dan atribut yang dimiliki dari entitas ini yaitu ada ID pelanggaran, tanggal, ID kamera, jam, lokasi, ID kendaraan, bukti foto, jenis pelanggaran, dan juga ID petugas. Dari entitas pelanggaran ini dideteksi oleh CCTV. Nah, CCTV ini berguna untuk menyimpan data kamera ETLE yang digunakan sebagai penyimpanan data pelanggaran lalu lintas. Pada entitas ini memiliki 4 atribut yaitu ID kamera, lokasi, jenis, dan juga status. Nah, CCTV ini diverifikasi oleh entitas petugas. Entitas petugas ini berfungsi sebagai penyimpan data dari petugas yang melakukan verifikasi pelanggaran. Entitas ini juga memiliki beberapa atribut yaitu ID petugas, nama, jabatan, pangkat, dan juga tanggal. Nah, dari entitas ID petugas ini menghasilkan entitas tilang. Nah, entitas tilang ini memiliki beberapa atribut juga yaitu tanggal tilang, nomor tilang, jumlah denda, ID tilang, status tilang, dan ID pelanggaran. Nah, untuk entitas tilang ini yaitu berfungsi untuk menyimpan data tilang yang diterbitkan dari verifikasi dilakukan oleh petugas. Nah, kemudian yang terakhir itu ada entitas pembayaran. Di entitas pembayaran ini berfungsi sebagai penyimpan informasi dari pembayaran denda tilang. Adapun atributnya yaitu ID pembayaran, metode, jumlah, status, ID tilang, dan juga tanggal. Kepanjangan anjay. Stop. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan implementasi terhadap IRD yang tadi saya telah buat untuk diubah menjadi database. Jadi di sini saya mempunyai database yaitu tilang elektronik, dan di dalamnya ini terdapat tabel-tabel
yang saya buat. Nah, tabel-tabel ini diambil dari entitas-entitas yang tadi telah saya buat di dalam IRD. Di sini saya ambil contoh pada tabel bayar. Nah, di tabel bayar ini itu memiliki primary key sendiri dan juga foreign key. Nah, untuk primary key-nya itu terdapat di ID pembayaran, dan untuk foreign key-nya itu terdapat pada ID tilang. Nah, untuk membuat tabel-tabel seperti ini, saya akan melakukan demonstrasi pada database bernama tes ini. Semisal saya ingin membuat tabel penjualan. Di sini saya akan memberi nama tabel tersebut yaitu penjualan. Kemudian untuk kolomnya saya akan memberi nama semisal produk. Nanti untuk kolom kedua saya akan memberi nama harga, untuk kolom harga, dan kemudian jumlah. Yang tidak kepakai ini saya akan hapus. Nah, karena produk itu bukan primary key, jadi saya hapus ini dan masukin tipe datanya. Semisal produk, saya masukin tipe datanya varchar. Nah, untuk harga, semisal saya masukin varchar juga atau integer, misalnya integer. Ini varchar aja. Dan untuk jumlah misal varchar juga. Nah, di sini harus dimasukin tipe dari datanya, misalnya di sini itu tipe datanya 255. Nah, kemudian di execute itu dengan klik kanan, execute query. Dari sini di dalam tabel ini sudah terbuat. Sebentar, refresh dulu. Nah, sudah terbuat tabel untuk penjualan. Nah, karena di sini masih kosong, di sini kita bisa melakukan pengisian dengan melakukan insert. Selanjutnya di sini saya akan melakukan insert, yaitu untuk melakukan atau memasukkan data-data ke dalam kolom-kolom yang telah dibuat pada tabel tersebut. Di sini saya akan masukkan ke tabel penjualan. Nah, di sini values ini itu isi dari tabel penjualan tersebut. Saya akan execute, sukses, refresh. Nah, sini udah masuk data dari insert yang tadi kita telah masukkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel yang saya telah buat tadi. Pada tabel-tabel ini terdapat beberapa data yang telah saya masukkan dengan menggunakan insert yang tadi telah saya demonstrasikan. Seperti di tabel kamera ini terdapat ID kamera, yaitu berisi tentang ID dari kamera-kamera tersebut, terus lokasi kamera-kamera tersebut, jenis dari kamera yang digunakan, terus kemudian ada status kamera. Nah, status kamera ini seperti kayak kamera tersebut apakah aktif atau tidak aktif atau lagi perawatan. Nah, selanjutnya di sini saya mendapatkan
analisis mengenai database yang telah saya buat tadi. Jadi analisis yang telah saya lakukan tadi, saya mendapatkan 10 pertanyaan. Yang pertama yaitu pelanggaran yang sering terjadi, kemudian lokasi mana saja yang terjadi pelanggaran paling banyak. Yang ketiga total denda keseluruhan. Yang keempat rata-rata jumlah denda. Yang kelima total denda yang terbayarkan. Yang keenam kamera yang mendeteksi pelanggaran terbanyak. Yang ketujuh metode pembayaran paling sering digunakan. Yang kedelapan petugas yang paling sering memverifikasi pelanggaran. Yang ke-9 total pembayaran diterima setiap bulannya. Dan yang ke-10 daerah mana saja yang CCTV-nya perlu untuk diperbaiki. Nah, di sini saya akan melakukan query tersebut untuk mengetahui pelanggaran yang sering terjadi. Di sini saya akan memilih dari kolom jenis pelanggaran. Terus ini menghitung berapa banyak yang terjadi dalam pelanggaran tersebut. Kemudian dari tabel mana. Mengenai di sini saya akan menjawab pertanyaan dari masing-masing pertanyaan yang telah saya buat tadi. Di sini saya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tadi saya sebutkan. Jadi pertanyaan nomor pertama itu pelanggaran yang paling sering terjadi itu dari hasil yang sudah didapatkan. Pelanggaran yang paling sering terjadi itu tidak menggunakan helm. Selanjutnya lokasi mana saja yang terjadi pelanggaran paling banyak. Itu saya menggunakan query seperti ini. Dan hasil yang saya dapatkan itu tidak ada daerah yang mengalami pelanggaran paling banyak. Nah, untuk nomor 3 total denda keseluruhan. Saya menggunakan query select sum. Dan total denda yang saya dapatkan yaitu 23.200.000. Kemudian untuk menghitung rata-rata denda per bulan, saya mengambil data dari per bulannya dengan mengambil kolom dari tanggal, dan hasil dari setiap bulannya mendapati sebesar segini. Selanjutnya total denda yang sudah terbayarkan. Total denda yang sudah terbayarkan itu saya menggunakan query select sum untuk menghitung jumlah dari status pembayaran yang telah berhasil, dan saya dapat itu sebesar 14.850.000. Dan kamera yang mendeteksi pelanggaran paling banyak, di sini saya tidak menemukan hasil dari kamera yang mendeteksi pelanggaran paling banyak, yaitu semuanya merata semua. Kemudian selanjutnya di sini ada metode pembayaran yang paling sering digunakan. Di sini saya menemukan metode paling sering digunakan yaitu e-wallet dan juga cash. Selanjutnya di nomor 8, petugas yang paling sering melakukan verifikasi pelanggaran. Di sini saya tidak menemukan adanya petugas yang paling sering melakukan verifikasi pelanggaran. Jadi petugas di sini semuanya rata. Selanjutnya untuk total pembayaran yang diterima setiap bulannya itu
pembayaran diterima pada bulan kelima itu sebesar 2.950.000 dan pada bulan keenam sebesar 11.900.000. Dan yang terakhir, daerah mana saja yang CCTV-nya perlu diperbaiki. Jadi di sini saya mengambil dari kolom lokasi dari tabel kamera. Dan dan status kamera ini yang berstatus itu maintenance dan juga perawatan. Dan di sini saya menemukan banyak kamera-kamera yang sedang dalam masa perawatan. Dan pada tahap kelima ini temuan data yang saya dapatkan yaitu pertama ini pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah tidak menggunakan helm. Dan kemudian dampak dari hal ini itu membahayakan keselamatan bagi pengendara. Solusi atau rekomendasi yang saya bisa berikan yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya menggunakan helm untuk berkendara, dan juga polisi dapat melakukan pemasangan e-tilang pada titik-titik yang terbanyak terjadinya pelanggaran. Selanjutnya nomor 2 itu temuan data yang saya temukan yaitu banyaknya kamera yang perlu untuk diperbaiki dan dicek secara berkala. Dampak dari hal ini itu daerah tersebut tidak dapat menggunakan sistem e-tilang secara optimal sehingga potensi pelanggaran di daerah tersebut menjadi sulit dipantau dan ditindak. Solusi atau rekomendasi yang saya bisa berikan itu membuat jadwal maintenance secara rutin untuk setiap kamera CCTV dan juga menyiapkan anggaran khusus untuk perawatan CCTV. Dan yang ketiga itu temuan data yang saya temukan yaitu tidak terdapat satu lokasi tertentu yang memiliki jumlah pelanggaran paling banyak. Jadi jumlah pelanggaran di setiap lokasi itu cenderung merata semua. Nah, dampak dari hal ini tuh kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas masih terjadi di berbagai daerah dan tidak terfokus pada satu titik tertentu, sehingga pengawasan lalu lintas perlu dilakukan secara menyeluruh. Nah, solusi atau rekomendasi yang saya bisa berikan yaitu pihak kepolisian perlu mempertahankan pengawasan di seluruh wilayah dan tidak hanya berfokus pada satu lokasi. Selain itu, dapat dilakukan sosialisasi keselamatan berkendara secara merata di setiap daerah agar tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas meningkat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.